ini Doktif datang bersama dengan kuasa hukumnya Doktif untuk memberikan keterangan atas pelaporan Doktif ke saudari IMR ya? Iya, atau MG. MG, udah Miss Gosip gitu aja lah ya, nggak usah pakai dia Miss Gosip gitu ya. Karena dia begitu gencar melaporkan atau membuat konten-konten yang isinya jelas terang benderang itu adalah fitnah. Ya, jadi Doktif ingin dia bisa membuktikan kalau Doktif melawannya tidak harus selalu melalui media, karena sebenarnya bukan levelnya Doktif juga ya. Gitu kan, Doktif melalui LP saja. Silakan saudara Intan buktikan seperti itu. Apa yang kamu sampaikan kamu buktikan, dan Doktif pesan jangan mangkir seperti yang dilakukan oleh saudara FS. Panggilan berulang-ulang dilakukan tetapi FS mangkir ya. Dan di sini tidak ada yang namanya backingan juga ya. Di sini jelas, prosedurnya jelas, transparan. Jadi Doktif yakin penyidik Polres Jakarta Selatan akan tegak lurus. Seperti itu atas laporan saudara. Apa tersebut emang bilang apa dok? Mungkin sampai akhirnya mungkin Doktif gerak? Dia mengatakan menyebarkan fitnah bahwa Doktif menjual produk yang berbahaya. Ya, itu jelas menjatuhkan kredibilitas Doktif sebagai seorang dokter yang sangat memerangi produk-produk yang membahayakan masyarakat Indonesia. Ya, jadi di sini Doktif ingin membuktikan siapa sebenarnya geng-geng yang suka sekali menyebarkan hoax dan tidak menyukai kemunculan Doktif. Ya, karena ternyata Doktif memiliki bukti di etalase saudara Miss Gosip itu ada yang namanya produk Tabita Glow. Ya, Doktif beli sendiri dan ternyata tidak ada izin edarnya. Jadi itu adalah produk ilegal. Itu dijual di etalase Miss Gosip. Dan saat itu Doktif cuatkan ke media, cuatkan ke masyarakat, etalase tersebut langsung dihapus oleh saudara Miss Gosip. Ya, jadi di akunnya tidak ada lagi. Itu adalah bukti kenapa beliau dan geng-gengnya sangat gencar menyerang Doktif, karena ketakutan mereka kehilangan omset, kehilangan pendapatan dari penjualan produk-produk skincare yang membahayakan. Ya, itu salah satu buktinya. Dan ternyata saat ini etalasenya sudah tidak ada. Ya, jadi seperti itu. Oke? Ada tambahan barang bukti tadi yang disampaikan atau diserahkan ke penyidik? Iya, ada barang bukti ya. Ada barang bukti berupa digital ya. Digital ya. Gitu. Yang kita serahkan ke penyidik. Kemudian ini kenapa klien kami melaporkan saudari MG ini kepada pihak berwajib, itu karena kami menilai adanya upaya yang cukup terencana menyerang kehormatan atau pribadi klien kami oleh orang-orang atau pihak-pihak tertentu. Kenapa demikian? Karena klien kami sering menyuarakan terkait dengan hak-hak dan kepentingan masyarakat yang sering disepelekan atau dilanggar oleh pelaku-pelaku atau industri kosmetik yang tidak bertanggung jawab ya, dalam tanda kutip tidak bertanggung jawab. Nah, kemudian muncul pola yang sama yang dilakukan oleh saudari MJ ini. Letak perbedaannya di mana? Adalah latar belakang. Klien kami ini adalah seorang dokter yang memiliki pengalaman belasan tahun di industri kosmetik, jadi memiliki kompetensi untuk menyampaikan review terkait suatu kosmetik yang overclaim, overprice dan lain sebagainya. Nah, kemudian muncul orang yang menurut hemat kami, dugaan kami, tidak memiliki kompetensi itu menyampaikan hal-hal yang demikian. Itulah letaknya kenapa kami menduga ada upaya serangan yang cukup terencana dari pihak-pihak tertentu yang ingin menjatuhkan klien kami. Makanya kami tempuh prosedur hukum dengan hadir pada hari ini. LP-nya sudah beberapa minggu yang lalu, kemudian kami hadir untuk memberikan keterangan seperti itu. Dokter sudah menemukan juga apa korbannya gitu, menemukan korban. Kalau untuk korban Tabita sudah banyak, bahkan Tabita tersebut brandnya sudah masuk ke public warning dari BPOM berulang-ulang, dan ini masuk ke etalase dari Miss Gosip. Ya, jadi memang ini pelaku-pelaku ini adalah orang-orang yang memang ketakutan. Jadi produk-produk yang berbahaya itu akan hilang di masyarakat karena kehilangan cuan. Jadi dugaannya Doktif memang mereka itu kayak seperti segerombolan ya, terencana seperti itu. Oh ya, untuk kasus SS Doktif juga ingin menanyakan kinerja di Polda Metro Jaya Cyber
bagaimana penyitaan yang dilakukan oleh Polda Krimum ya, Dirkrimum ya, Dirkrimum Polda Metro Jaya setelah melakukan penyitaan dari saudara SS masuk ke lab 4 dari PMJ sampai detik ini tidak ada kelanjutannya. Ya, ini yang ingin dokter tanyakan kepada Polda Metro Jaya. Ya, apakah kasus SS yang dilihat oleh jutaan masyarakat Indonesia secara live streaming ya terkesan tidak berjalan? Ada apa dengan Polda Metro Jaya, terutama bagian cyber lab 4? Ya, kita masuk berdasarkan keterangan dari penyidik, lab 4 sudah masuk dari bulan Januari ya. Dari bulan apa? Jadi begini, seperti ini. Berdasarkan SP2HP yang kami terima, surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan, itu terdapat barang bukti berupa handphone yang disita dari para terlapor. Nah, kemudian barang bukti ini harus dilakukan uji laboratorium forensik. Nah, berdasarkan koordinasi kami, uji laboratorium forensiknya itu dilakukan di Direktorat Cyber Polda Metro Jaya. Nah, itu sekitar mungkin kalau saya nggak salah ya, itu sekitar bulan Januari disampaikan. Tapi sampai saat ini kami belum menerima hasilnya seperti apa. Nah, mungkin itu yang iya betul. Jadi memang tolong dari Polda Metro Jaya, jadi capek gitu loh ya. Jadi Dok TV ini berusaha menjawab pertanyaan masyarakat seperti apa kasus persekusi yang dilakukan oleh SS dan gerombolannya. Seperti apa? Kok rasanya nggak adil aja yang dilihat oleh jutaan masyarakat Indonesia sampai detik ini belum ada kelanjutannya. Ya, tolong dari pihak cyber segera ada update seperti apa, karena ini sudah terlalu lama. Sementara untuk laporan seperti saudara DRG begitu cepat berjalannya, itu levelnya begitu cepat berjalannya gitu. Jadi Dok menuntut keadilan, harusnya sama dong, ini sudah terlalu lama gitu ya. Oke. Dok, akan dilaporkan sama Richard ini soal katanya Dok Dit itu adalah orang yang pertama menyebarkan fitnah soal agama, pencabutan sertifikat Dok.